Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya M. Fathur Rahman, mahasiswa PPG Transformasi Daljab Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031172709. Pada hari ini, Selasa, 27 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja tahun 2026 di MTS Taqwalillah Semarang pada kelas 8 dengan tema keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Dulu. Oke, sebelum kita melakukan belajar mengajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Abigail Izzi Bahtiar Darmawan. Akmal Khairun Ni'am. Ananda Dani Prastia. Aprilia Dwi Nuriana. Az-Zahra Khalifatus Safana. Diandra Putri Ayu. Dimas Satrio Wicaksano. Oke, ada yang kelewat? Oke, terima kasih anak-anakku. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Indonesia Raya. Tanahku padamu, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Baik anak-anakku, kita sudah menginjak di semester genap ya. Kemarin kita sudah melampaui atau sudah menjalankan semester gasal dengan baik. Apakah ada yang ingat terkait tema terakhir semester ganjil? Ada yang ingat? Keteladanan Rasul yang bernama siapa? Nabi Daud apa Nabi Nuh? Nabi Daud. Oke. Pertemuan kali ini sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin bertanya terkait materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu terkait keteladanan Rasul Ulul Azmi. Pak Fatah mau tanya, ada berapakah Rasul dan Nabi yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam? Ya, ada berapa? Ada 25 Nabi dan Rasul. Oke. Ada yang bisa menyebutkan? Oh ya.
Adam. Oke. Hmm. 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 Oke, beri aplaus dulu untuk teman kita. Baik, itu gambaran untuk pertanyaan awal ya. Untuk selanjutnya yaitu terkait penyampaian tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan kita belajar pada pagi hari ini? Yaitu ada beberapa tujuan yang kita harapkan nantinya bisa kita ambil atau tuju ya. Yang pertama yaitu siswa atau siswi dapat menjelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi ya. Yang kedua, diharapkan bisa menyebutkan 5 nama Rasul Ulul Azmi dengan penuh rasa cinta. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya, ini kan belum semangat ya, kita ice breaking dulu biar tambah semangat ya. Pagi-pagi masih mendung, bahkan hujan gerimis, kita sedikit pemanasan. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk semuanya. Oke, terima kasih untuk anak-anak sekalian. Baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi pelajaran hari ini ada video, nanti bisa kalian tonton ya, terkait materi yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah teman-teman, kalau 25 nabi dan rasul yang wajib kita sambut, ternyata ada 5 rasul yang Allah istimewakan. Mereka bergelar ulul azmi. Ulul azmi merupakan sebuah gelar khusus bagi golongan nabi atau rasul pilihan yang mempunyai ketabahan luar biasa. Lalu siapa saja ya rasul yang termasuk ulul azmi itu? Mari kita simak bersama. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh merupakan rasul ulul azmi karena memiliki keteguhan hati dan ketabahan yang luar biasa. Hal ini tercermin dari hatinya yang tak goyah meski hanya memiliki 70 sampai 80 pengikut saja. Rasul yang merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam ini akhirnya mendapat mukjizat dari Allah berupa keselamatan dari bencana banjir. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar. Kemudian Allah menyuruh Nabi Nuh mengajak seluruh pengikutnya dan hewan yang berpasangan naik ke kapal itu. Ternyata Allah memang sudah menyiapkan bencana banjir, tetapi Nabi Nuh dan pengikutnya selamat dari terjangan banjir. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga tercermin dari kegigihannya memerangi kaum penyembah berhala. Nabi Ibrahim bahkan menghancurkan patung-patung berhala hingga membuat raja Namrud marah. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, tadi sudah kita saksikan bersama-sama gambar atau video terkait apa tadi? Rasul Ulul Azmi dan apa tadi? Mukjizat, terus keteguhan hati. Oke. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika kita semuanya sudah menonton video atau gambar tersebut, ya toh, apa yang bisa kalian ambil pelajaran? Siapa yang bisa? Oh ya, apa? Menjadi orang selalu sabar menghadapi ujian. Oke, ujian. Dan selalu rendah hati. Terkait pengertian ulul azmi atau materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu Rasul Ulul Azmi ya.
akan Bapak sampaikan materi singkat terkait Rasul Ulul Azmi. Nah, ini. Rasul Ulul Azmi. Pengertian Rasul Ulul Azmi. Jadi, apa itu Rasul Ulul Azmi? Ada yang bisa bantu membacakan? Oh ya, coba dibacakan. Yang keras ya. Oke, hapus dulu untuk Ayu Roman. Ya, selanjutnya yaitu terkait siapa saja yang tergolong Rasul dan Nabi atau Rasul Ulul Azmi. Ada yang bisa menjawab? Oh ya, Yahra. Nabi Islam. Salam. Ya, hapus dulu untuk teman kita, Yahra. Baik. Jadi kita ketahui bahwa ada 5 nabi dan rasul yang tergolong ulul azmi, ya. Yang pertama Nabi Nuh alaihis, Nabi Ibrahim alaihis, Nabi Musa alaihis, Nabi Isa alaihis, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, kelima nabi dan rasul ini adalah tergolong ulul azmi atau rasul pilihan Allah yang mempunyai keteguhan hati dan kesabaran yang sangat luas. Lanjut. Nah, ini sifat utama dan keteladanan Rasulul Azmi. Ada yang bisa dibantu Pak Fatah untuk membacanya? Silahkan, siapa? Pak Fatah tunjuk aja ya. Dani, coba. Mas Dani dibaca. Allah memberikan contoh atau suri tauladan termasuk ulul azmi agar kita bisa mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan apa yang dilakukan oleh Rasul ulul azmi terkait ketabahan dalam menghadapi ujian dan cobaan dan kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang luar biasa. Nah, yang luar biasa. Nah, maka dari itu kita tetap bersyukur. Ketika kita diberi ujian dan cobaan oleh Allah yang tidak melebihi ujian dan cobaan Rasul ulul azmi. Sehingga kesabaran mereka dipuji oleh Allah sendiri sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Yang bunyinya apa? Fasbir kama sobaro ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Yang artinya maka bersabarlah engkau Nabi Muhammad sebagaimana ulul azmi, orang-orang yang memiliki keteguhan hati dari kalangan para rasul telah bersabar dan janganlah meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar terkait siapa saja nabi atau Rasulullah azmi dan pengertian-pengertiannya. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Kita kenal bahwa Nabi Nuh alaihissalam yaitu selama kurang lebih 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam mensyiarkan ajaran Allah. Nabi Nuh 950 tahun ya toh, followernya hanya 85 orang. Itu sangat berat, memang sangat berat. Ini Nabi Nuh. Lanjut, yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu Nabi Ibrahim dikenal sebagai Abul Anbiya. Yang artinya apa? Bapak para nabi. Yang selanjutnya yaitu ulul azmi yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Yaitu seorang nabi yang diberikan kelebihan dapat berdialog langsung dengan Tuhan. Komunikasi langsung dengan Tuhan. Kita juga seperti itu, bisa komunikasi langsung dengan Tuhan. Lewat apa? Sholat. Akan tetapi kita tidak sadar kalau kita ketika sholat itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok tidak sadar? Salah satu alasannya adalah kita tidak tahu makna
yang terkandung dalam bacaan sholat. Yang selanjutnya yaitu Nabi Isa, ya. Nabi Isa. Ulul azmi yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dilahirkan tanpa ayah sehingga masyarakat menyampaikan tuduhan yang tidak baik kepada Siti Maryam. Nah, orang bayi lahir akan tetapi tidak mempunyai ayah. Bagaimana tanggapan masyarakat? Selanjutnya yaitu Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa banyak mengalami tantangan. Di antaranya ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal sejak Muhammad dalam kandungan. Ini sudah yatim, ditinggal ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Terus yang kedua, ketika berusia 6 tahun ibunya yang bernama Siti Aminah pun meninggal dunia. Sudah berumur 6 tahun ditinggal ibunya meninggal, ya, menjadi yatim piatu. Ketika menjadi rasul, beliau mendapat berbagai ancaman dari kaum Quraisy. Maka tadi Pak Fatah sampaikan bahwa orang yang paling dekat memusuhi Nabi Muhammad yaitu keluarganya sendiri, Abu Jahal dan Abu Lahab. Akan tetapi Abu Jahal dan Abu Lahab paling depan membela ketika ada yang menyakiti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah Pak Fatah sedikit banyak paparkan terkait materi tentang ulul azmi. Pak Fatah mau tanya ya terkait siapa pahlawan super favorit kalian? Ada yang bisa jawab atau mewakili? Siapakah pahlawan super favorit kalian? Entah itu di dunia perfilman atau animasi atau apa? Superman, oke. Superman juga mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ada yang lain? Oh ya, Rahayu. Apa Rahayu? Godzilla, Spiderman, oke. Jadi terus kita tahu bahwa tadi sudah Pak Fatah jelaskan, selain pahlawan super yang kita kenal di dunia maya, di perfilman, itu ada yang lebih super daripada pahlawan super yang kita kenal. Ada Spiderman, ada Batman, ada Godzilla. Kalau dulu zamannya Pak Fatah itu ada Saras 008. Ya, sing cewek ini tuh ada. Nah, selain itu, kita tahu bahwa hari ini kita akan membahas terkait ulul azmi atau mengenal pahlawan yang super luar biasa, super hebat, ya, pahlawan yang sejati. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita melakukan diskusi, Pak Fatah akan membagi kelompok menjadi berapa ya? Ini ada berapa? 23 ya, kan nggak berangkat satu, ya toh? 23. Silakan untuk menyesuaikan, membagi kelompok sesuai dengan nomor absen. Ya. Perhatian, nanti akan saya bagikan lembar kerja peserta didik. Nanti silakan didiskusikan ya per kelompok nanti. 2 lembar. Nanti pilih satu ketua yang maju, nanti kan ada presentasi. Silahkan untuk mulai diskusi antar kelompok. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan.
referensi ya. Yang bisa kita contoh apa? Kesabaran dalam mengajak kebaikan. Nah, kalau diaplikasikan di kehidupan sehari-hari kita itu seperti apa? Kita mengajak teman untuk misalnya sholat lima waktu meskipun belum mampu misalnya kita tetap harus karena berdasarkan dengan tasadin. Paham ya? Ini berarti kan kesabaran itu kan hal penting dalam kita mengajak seseorang dalam kebaikan. Ketika mereka belum mau mengajak atau apa ya namanya ikut dalam kebaikan, misalnya yuk sholat bareng, yuk jamaah bareng, tapi nggak mau, kita harus sabar. Nah, sabar itu didasari atas rasa apa ini? Nilai cinta ya, karena kita cinta kita bisa sabar. Setelah kalian melakukan diskusi kelompok, sekarang tiba saatnya untuk presentasi. Per kelompok nanti bisa mewakilkan satu anggota atau ketuanya untuk presentasi maju ke depan. Untuk kelompok mana yang sudah siap untuk maju? Ya kelompoknya itu maju sini, Mas. Sana aja. Nah, untuk yang lain silahkan didengarkan ya untuk presentasinya. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi kelompok 2, mungkin ada dari kalian yang mau ditanyakan? Oh ya, namanya siapa? Perkenalan dulu. Ya, oke, yang mau tanyakan silahkan. Akan dijawab, Mas. Yang keras. Terus? Oke, cukup? Oke, aplaus dulu untuk teman kita. Silakan untuk kembali lagi. Oke. Pada hari ini dapat kita ambil tarik kesimpulan atau beberapa evaluasi dan refleksi. Yang pertama yaitu terkait pengertian Rasul Ulul Azmi ya. Terus sifat utama dan keteladanan Rasul Ulul Azmi serta hikmah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Nah, tujuan pembelajaran memahami pengertian Rasul Ulul Azmi, mengidentifikasi kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi, menunjukkan sikap meneladani Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini secara istilah tadi sudah kita bahas bersama-sama, yaitu pengertian Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul-Rasul pilihan atau Nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Nah, adapun nama-nama Rasul Ulul Azmi, yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, serta Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Terus sifat utama dan keteladanan Rasul Ulul Azmi tadi sudah kita bahas juga, yaitu Rasul-Rasul yang dalam kelompok Ulul Azmi ini adalah orang yang memiliki ketabahan atau kesabaran yang luar biasa dan mempunyai ketetapan atau keteguhan hati sekalipun dengan susah payah dan sangat berat dalam
menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesabaran mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 35. Terus siapa saja tadi? Nabi Nuh alaihissalam. Nah itu terkenal selama kurang lebih 950 tahun menyebarkan agama, berdakwah, mensiarkan ajaran Islam, akan tetapi hanya sedikit yang mau ikut ajarannya. Terus Nabi Ibrahim dikenal sebagai Abul Anbiya atau bapaknya para nabi, dan menentang waktu itu, menghancurkan patung yang menjadi persembahan atau Tuhan para kaumnya waktu itu. Nah, kaum yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan hidup di zaman Raja Namrud. Terus yang selanjutnya yaitu Nabi Musa alaihissalam yang terkenal bisa berdialog atau mempunyai kelebihan dapat berdialog langsung dengan Tuhan. Ya, makanya dijuluki Kalimullah yang hidup di zaman Raja Fir'aun. Selanjutnya yaitu Nabi Isa alaihissalam yang dilahirkan tanpa mempunyai bapak atau ayah dari rahim Siti Maryam. Waktu masih bayi atau kecil dapat berbicara, ya, berbicara dan bersaksi bahwa Nabi Isa alaihissalam merupakan benar-benar anak dari Siti Maryam. Dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, yang kita kenal sebagai pemberi syafaat, Nabi terakhir, Nabi panutan. Ya. Tidak hanya syafaatnya bisa dirasakan kaum-kaum terdahulu, akan tetapi ila yaumil qiyamah yang sekarang belum kita rasakan yaitu syafaatul utmah. Syafaat nanti kita insya Allah diakui, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tantangannya apa? Nabi Muhammad mempunyai tantangan yang cukup berat yang menentang dakwahnya, termasuk keluarga tersendiri, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Lanjut. Terus kita mengenal sifat-sifat Rasulullah SAW yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, dalam berdakwah tentunya. Yang pertama yaitu harus mempunyai sifat sabar. Sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, cacian dari orang lain. Yang kedua yaitu ikhlas. Ikhlas tanpa pamrih, ya. Niat karena Allah. Terus yang ketiga ikhtiar atau usaha. Usaha semaksimal mungkin di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Terus tawakal, berserah diri. Setelah ikhtiar, berusaha, lanjut tawakal, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasil ikhtiar kita. Lalu berdoa. Terus yang kelima, teguh pendirian. Artinya apa? Ketika kita sudah mempunyai iman yang kuat, pendirian yang kuat, maka jangan sampai goyah. Jangan sampai goyah dalam hal apapun, dalam situasi bagaimanapun. Terus, ya ini yang terakhir, hikmah, beriman kepada Rasul yang bisa kita pelajari, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman apa kemarin? Percaya atau yakin. Yang kedua, sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Tentu saja, wa ulil amri minkum. Terus, pada Allah. Terus, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Kita itu wajib bersyukur. Tidak hidup di zaman Nabi. Dalam arti apa? Ya, kita mungkin mendapat cobaan ujian tidak seberat Nabi dan Rasul terdahulu. Makanya kita harus memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama atas nikmat yang diberikan. Terus ikhlas menerima segala ujian dan cobaan. Ini juga penting. Ikhlas, sabar, apapun yang diberikan Allah, entah itu baik atau buruk,
pasti ada hikmah di dalamnya yang bisa kita pelajari atau dapatkan. Mungkin itu yang bisa Pak Fatah sampaikan. Ini sedikit motivasi ya. Setiap tantangan yang Allah berikan adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Seperti ulul azmi, hadapilah dengan kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan bahwa Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Dalam setiap ujian ada jalan menuju keberkahan, dan setiap langkah sabar kita adalah langkah menuju kemenangan. Aplaus buat ke semuanya. Materi sudah cukup. Pak Fatah ingin memberikan sedikit pandangan materi terkait materi pertemuan yang akan datang berikutnya. Kita akan membahas terkait apa? Coba dibuka halaman 30. Yaitu materi yang akan datang terkait akhlak terpuji terhadap sesama. Ya, itu mohon nanti dipelajari di rumah ya. Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan sehingga kita dapat bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Baik anak-anak, sebelum Bapak akhiri, marilah kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan membaca wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya dari Pak Fatah, semoga dimaafkan, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.